Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ner Aryan Jevan Malai. Saya dari D4 semester 7. Nah, di sini saya mau mempresentasikan materi tentang mikrotom. Nah, mikrotom merupakan mesin yang digunakan untuk memotong spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan di mikroskop, kan ada beberapa tahap tuh yang kita harus lalui, yaitu mulai dari pemotongan sampel, terus rendam di dalam alkohol bertingkat, terus ke parafin. Nah, kemudian semua tahap itu kita sudah lewati, baru kita memotong sampel spesimen itu dengan alat yang bernama mikrotom. Nah, ini gambar alat mikrotom. Ada 15 bagian alat mikrotom. Nah, yang pertama itu penjepit kaset. Yang kedua penjepit pisau, yang ketiga itu bak limbah potongan jaringan. Nah, itu bak limbah potongan jaringan ini menampung sisa-sisa potongan jaringan. Nah, yang keempat rak penyimpanan, yang kelima pengunci roda pemutar, yang keenam roda pemutar halus, yang ketujuh tuas untuk mengaktifkan rem tangan, yang kedelapan tuas mengunci penjepit pisau, yang kesembilan tuas pengarah posisi penjepit kaset, yang ke-10 roda pemutar kasar, 11 tuas untuk mengaktifkan mekanisme pemotongan kasar, yang ke-12 tuas penguncing untuk pengarah posisi penjepit pisau. Yang ke-13 yang ini itu skala ketebalan potongan. Nah, jadi kita atur skala ketebalan potongannya di sini. Kita mau atur berapa mikro ke berapa mikro. Nah, tipisnya itu berapa mikro. Nah, terus yang ke 14-nya ini knob tambahan untuk mengatur ketebalan potongan. Terus yang ke-15 ini adalah pengunci pisau. Nah, ini mengunci pisau supaya pisau itu benar-benar sudah terkunci atau sudah terpasang kuat. Nah, ini langkah-langkah pemotongan. Yang pertama, pasang dan jepit kaset jaringan. Pastikan roda pemutar dalam keadaan terkunci. Kedua, pasang dan atur sudut kemiringan pisau atau kencangkan. Yang ketiga, potong kasar. Nah, potong kasar ada dibagi beberapa bagian, yaitu tempatkan blok jaringan pada posisi yang tepat dengan mengatur tuas pemotong kasar. Yang kedua, buka pengunci tuas pemutar. Yang ketiga, gerakan roda pemutar secara perlahan sampai blok jaringan sedikit mengenai. Yang keempat, permukaan pisau. Yang kelima, tekanan tuas pemotong kasar. Keenam, mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Yang keenam, hentikan proses pemotongan ketika permukaan jaringan sudah terbuka. Yang ketujuh, lepaskan tuas pemotong kasar. Ini yang keempat ini potongan halus. Nah, potongan halusnya juga dibagi beberapa bagian, yaitu yang pertama, atur ketebalan jaringan yang diinginkan dengan memutar knob, mengatur ketebalan dan memperhatikan skala keterbatasan ya. Itu knobnya yang tadi sudah dilihat di gambar mikrotom tadi. Terus yang kedua, gunakan sisi pisau yang berbeda untuk proses pemotongan kasar dan potong halus dengan menggeser posisi pisau. Pastikan pisau sudah terpasang kuat. Mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Ambil pita jaringan yang terbentuk dengan pinset sesuai kebutuhan dan pindahan ke atas waterbat untuk selanjutnya ditempelkan pada objek kelas. Nah,
Sebelum kita tempelkan ke objek gelas, kita harus keringkan di atas water bath. Posisikan kembali blok jaringan di ke belakang pisau kunci tuas pemutar. Terus kemudian lepaskan blok jaringan dari penjepit dengan diganti dengan blok lain yang akan dipotong. Ini penyebab dan solusinya. Nah, yang pertama itu potongan tidak tersambung, maka potongan blok itu solusinya potong blok hingga paralel. Yang kedua, pisau tumpul, berarti solusinya ganti pisau atau geser pada bagian yang berbeda. Nah, karena pisau yang tumpul itu nanti merusak jaringan yang kita potong. Ada yang bisa robek atau yang bisa merusakkan bagian-bagian dari jaringan yang kita mau periksa di mikroskop. Terus yang ketiganya, kelebihan parafin. Solusinya potong kasar kelebihan parafin. Terus yang keempat, adanya listrik statis pada pita sehingga pita menggulung ke atas. Nah, solusinya lembabkan udara di sekitar area pemotongan, hindari penyebab listrik statis, tempatkan lembaran pengering dekat mikrotom. Terus potongan yang tebal dan tipis. Nah, yang pertama, parafin selalu lembek untuk jaringan. Itu solusinya, dinginkan blok atau tanam ulang jaringan pada parafin yang lebih keras atau paraplastin. Yang kedua, sudut pemotongan kurang tepat. Solusinya, atur ulang sudut pemotongan. Yang ketiga, pisau atau blok longgar saat dijepit. Yang solusinya, penguat penjepit. Nah, ini kalau pisau atau bloknya longgar, maka itu juga akan mengakibatkan hasilnya yang rusak. Hasil jaringan yang dipotong itu rusak. Makanya harus sebelum kita melakukan pemotongan itu harus memeriksakan semua alat itu sudah benar-benar terpasang, pisaunya sudah benar-benar terpasang dan sudah terjepit kuat, sehingga saat pemotongannya tidak ada sel jaringan yang rusak. Yang keempat, kegagalan mekanisme mikrotom. Nah, solusinya lakukan perawatan lumasi dan kalibrasi mikrotom. Nah, ini pemotongan tidak akan membentuk pita. Yang pertama, parafin terlalu keras untuk dipotong. Nah, solusinya tanam ulang pada titik lele parafin yang lebih rendah. Yang kedua, robek di tengah pita. Nah, yang kedua itu solusinya bersihkan pisau dari sisa parafin dengan kain yang diberi sedikit silol. Yang ketiga, sudut pemotongan kurang tepat. Nah, itu solusinya atur ulang sudut pemotongan. Jadi benar-benar diperhatikan ya teman-teman, supaya saat kita mengerjakan atau melakukan pemotongan jaringan atau spesimen itu tidak terjadi kesalahan. Jaringan tidak terpotong sempurna ya. Yang pertama itu proses impregnasi jaringan dengan parafin tidak sempurna. Nah, itu ulangi proses blocking. Terus yang kedua, jaringan ditanam pada posisi yang salah. Nah, solusinya ulangi proses penanaman, posisikan jaringan dengan tepat. Yang ketiga, jaringan yang terpotong di permukaan. Solusinya, posisikan ulang blok, potong lebih dalam. Potongan yang tebal dan tipis. Yang pertama, parafin terlalu lembek untuk jaringan. Nah, itu solusinya, dinginkan blok atau tanam ulang jaringan pada parafin yang lebih keras atau palastin. Yang kedua, sudut pemotongan kurang tepat, berarti atur ulang sudut pemotongannya. Ketika pisau atau blok longgar saat dijepit, berarti diperkuat lagi penjepit untuk pisau. Terus kegagalan mekanisme dilakukan perawatan lumasi.
Formasi dan kalibrasi ulang mikrotom. Nah, ini hasil potongan menggunakan mikrotom. Kemudian ini sudah hasil pengecetan dan sudah diperiksa di mikroskop. Nah, sebagai kesimpulan bahwa pada saat kita menggunakan alat mikrotom, kita harus benar-benar meneliti alat itu. Sebelum digunakan, apa yang harus kita teliti supaya pada saat pemotongan hasil yang kita dapatkan itu benar-benar sempurna. Nah, ini demikianlah hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas, selamat sore, dan terima kasih.